Halo, saya Bang Cuan. Di sini kita akan membahas cara memulai bisnis kecil tanpa nekat, tanpa utang, dan tanpa miskin mendadak. Karena nggak gerak, nggak cuan. Pernah nggak lu ngerasa pengen mulai bisnis, tapi di saat yang sama juga takut banget? Takut rugi, takut utang, takut salah langkah, takut tabungan yang susah payah dikumpulin malah habis sebelum usaha sempet jalan. Jadi, ujung-ujungnya lu cuma muter di kepala sendiri. Pengen maju, tapi juga takut miskin mendadak gara-gara nekat yang salah. Masalahnya, banyak orang diajarin dua pilihan yang sama-sama bikin capek. Kalau enggak, disuruh nunggu modal besar dulu baru mulai. Kalau enggak, disuruh nekat aja dulu, utang dulu, gaspol dulu, nanti juga ketemu jalannya. Padahal buat pebisnis pemula, dua-duanya bisa jadi jebakan. Yang satu bikin lu nggak mulai-mulai, yang satu lagi bikin lu mulai dengan fondasi yang rapuh. Nah, di video ini gue mau bongkar satu sudut pandang yang jarang dibahas dengan jujur. Mulai bisnis itu nggak harus selalu identik dengan keberanian buta. Lu bisa mulai bisnis kecil dengan cara yang waras, terukur, dan tetap punya ruang aman. Bukan berarti lu penakut. Justru itu tanda lu ngerti bahwa bisnis bukan arena buat pamer berani, tapi permainan bertahan dan bertumbuh. Kita bakal bahas gimana cara mulai bisnis kecil tanpa nekat, tanpa utang, dan tanpa bikin hidup lu goyah di bulan pertama. Gua akan ajak lu lihat cara milih model bisnis yang realistis, cara ngetes pasar tanpa bakar modal, cara nentuin langkah kecil yang tetap punya tenaga, dan kenapa banyak usaha gagal bukan karena ide mereka jelek, tapi karena cara mulainya dari awal udah salah arah. Jadi jangan nonton ini cuma buat cari motivasi. Nonton ini buat nyusun sistem mulai yang bikin lu bisa masuk ke dunia bisnis tanpa harus bunuh diri finansial. Karena dalam permainan uang, yang menang bukan selalu yang paling berani loncat. Kadang yang menang justru yang paling paham di mana harus narik napas, di mana harus melangkah, dan di mana harus nolak jebakan yang kelihatannya seperti peluang. Kalau lu mau mulai bisnis kecil tanpa nekat, tanpa utang, dan tanpa miskin mendadak, hal pertama yang harus lu buang itu satu mitos berbahaya. Seolah-olah bisnis cuma bisa tumbuh kalau lu berani ambil resiko besar. Padahal buat pemula, resiko besar yang nggak dihitung itu bukan keberanian. Itu cuma cara mahal buat belajar panik. Masalah paling umum itu sederhana, bro. Banyak orang pengen mulai usaha, tapi mulainya dari tempat yang salah. Mereka mulai dari pertanyaan, produk apa yang keren? Atau bisnis apa yang lagi ramai? Padahal, yang harusnya ditanya lebih dulu adalah, gue sanggup jalanin apa dengan aman, konsisten, dan cukup kuat buat diuji. Karena bisnis kecil yang sehat itu bukan yang bikin lu terlihat sibuk. Bisnis kecil yang sehat itu yang bikin uang mulai bergerak tanpa bikin fondasi hidup lu ambruk. Jadi, target awal lu bukan langsung cuan besar. Target awal lu adalah bikin sistem kecil yang bisa hidup dulu. Disinilah banyak pemula jatuh. Mereka campur aduk uang hidup dengan uang bisnis. Ambil stok terlalu banyak, beli alat yang belum perlu, lalu bilang ke diri sendiri, ini namanya investasi. Padahal kadang itu cuma bentuk belanja yang dibungkus optimisme. Dan optimisme yang nggak pakai hitungan sering berakhir jadi penyesalan. Jadi kita mulai dari dasar dulu. Ada 3 prinsip kalau lu mau mulai bisnis kecil dengan waras. Pertama, mulai dari model yang bisa diuji tanpa merusak keuangan pribadi. Kedua, jangan pakai utang untuk membuktikan ide yang bahkan belum tentu laku. Ketiga, bangun usaha dari arus kecil yang stabil, bukan dari ledakan semangat sesaat. Prinsip pertama ini penting banget. Jangan pernah taruh bisnis baru di atas meja operasi keuangan hidup lu. Artinya, kalau lu punya uang buat makan, transport, tagihan, dan kebutuhan rumah selama sebulan, jangan sentuh itu untuk modal nekat. Modal bisnis harus datang dari porsi yang memang siap diuji, bukan dari uang yang kalau hilang bikin hidup lu langsung goyang. Ibaratnya begini, lu mau belajar naik motor, tapi jangan langsung ngebut di jalan tol. Lu belajar dulu di jalan yang aman, kenal rem, kenal gas, kenal belok. Bisnis kecil juga begitu. Jangan bikin satu eksperimen usaha yang kalau salah sedikit langsung bikin lu kehilangan nafas. Makanya, cara mulai yang benar itu bukan berapa modal maksimal yang bisa gue keluarin, tapi berapa kerugian yang masih bisa gue tahan tanpa bikin hidup gue berantakan. Nah, dari situ lu jadi waras, karena ukuran lu bukan gengsi, tapi daya tahan. Misalnya, lu cuma punya dana uji 500.000 sampai 1 juta.
Ya udah, dari situ mainnya. Jangan merasa kecil. Justru batasan itu bikin lu disiplin. Lu jadi dipaksa milih model bisnis yang ringan, jelas, dan cepat diuji. Dari sini, pilihan model bisnis juga harus realistis. Yang paling aman buat pemula biasanya ada di 3 jalur. Jual produk yang dekat dengan kebutuhan harian, jual jasa berbasis skill sederhana, atau jadi penghubung produk orang lain lewat reseller atau pre-order. 3 jalur ini bukan paling glamor, tapi paling masuk akal buat mulai tanpa bunuh diri finansial. Contoh pertama, kalau lu mau jual produk, jangan mulai dari sesuatu yang butuh alat mahal, stok besar, dan branding mewah. Mulai dari sesuatu yang orang beli karena butuh, bukan karena lagi tergoda tren. Makanan praktis, camilan sederhana, frozen food, minuman literan, atau barang kebutuhan harian yang repeat ordernya masuk akal. Kenapa repeat order penting? Karena bisnis kecil nggak akan kuat kalau tiap minggu lu harus cari pembeli baru dari nol. Itu capek. Yang lu cari adalah produk yang bisa bikin pelanggan balik lagi. Karena pembelian ulang itu kayak nafas. Kelihatannya biasa, tapi kalau nggak ada, usaha lu megap-megap. Contoh kedua, kalau lu punya skill dasar, jangan diremehkan. Banyak orang pikir skill mereka terlalu biasa buat dijual. Padahal, justru yang biasa itu sering paling dibutuhkan. Bikin desain promo sederhana, edit video pendek, tulis caption jualan, bantu baras chat, rapihin katalog, atau jasa administrasi kecil buat usaha lain. Lu harus ingat satu hal, pasar nggak selalu cari orang paling jago. Pasar sering cari orang yang paling berguna, paling cepat, dan paling bisa diandalkan. Jadi kalau lu punya kemampuan yang bisa bantu orang lain kelihatan lebih rapi, lebih laku, atau lebih hemat waktu, itu udah punya nilai ekonomi. Contoh ketiga, reseller atau titip jual. Ini cocok buat yang belum siap produksi sendiri. Tapi di sini juga jangan salah langkah. Jangan langsung stok numpuk. Jangan langsung beli banyak karena takut kehabisan momentum. Main aman dulu dengan pre-order, stok tipis, atau sistem titip. Tujuannya bukan kelihatan besar, tujuannya baca pola beli. Nah, ini nyambung ke prinsip kedua. Jangan pakai utang buat membuktikan ide. Gua tahu ada banyak omongan di luar sana yang bilang, kalau mau besar ya harus berani. Tapi bro, berani itu ada levelnya. Kalau ide lu belum terbukti, pelanggan belum ada, ritme belum kebentuk, lalu lu pakai utang, itu bukan berani. Itu nambah tekanan ke sesuatu yang masih rapuh. Utang bikin bisnis baru kehilangan satu hal yang paling dibutuhkan di fase awal, ruang belajar. Karena saat lu pakai uang pinjaman, tiap kesalahan terasa lebih mahal. Lu belum sempat paham pasar tapi udah dikejar cicilan. Lu belum tahu produk ini repeat order atau enggak, tapi udah ada beban bulanan. Akhirnya keputusan lu jadi bukan berdasarkan strategi, tapi berdasarkan panik. Makanya, bisnis kecil yang sehat biasanya lahir dari pembuktian kecil dulu. Tes produk ke lingkungan terdekat, jual jasa ke lingkaran yang paling gampang dijangkau, uji respon pasar lewat pre-order. Dari situ baru lu lihat, ada tarikan atau enggak. Ada orang yang benar-benar mau bayar atau cuma bilang, menarik, dolang. Karena ini juga jebakan yang sering bikin orang tersesat. Mereka mengira pujian adalah validasi, padahal bukan. Temen bilang, keren nih bisnis lo. Itu belum apa-apa. Yang penting itu ada transfer masuk. Lebih bagus lagi kalau orangnya beli lagi. Itu baru tanda kalau ide lu punya tenaga. Gua kasih analogi gampang. Banyak orang bangun bisnis kayak bangun panggung dulu, baru cari penonton. Mereka sibuk di nama, logo, kemasan, fit, dan dekorasi. Padahal yang lebih waras itu cari dulu apakah ada penonton yang benar-benar mau duduk dan bayar tiket. Kalau belum ada, panggung semewah apapun cuma jadi beban. Jadi kalau lu tanya, langkah paling aman di awal itu apa? Jawabannya sederhana. Mulai dari versi terkecil yang bisa diuji minggu ini. Bukan nanti, bukan setelah semua sempurna. Minggu ini. Satu produk, satu jasa, atau satu kategori barang. Biar lu dapat data nyata, bukan cuma bayangan di kepala. Dan di bagian selanjutnya, gue bakal masuk lebih dalam ke cara ngetes bisnis kecil tanpa bakar modal, cara jaga arus kas biar nggak bocor, dan kenapa banyak orang sebenarnya nggak gagal karena usahanya jelek, tapi karena cara mereka memulai bikin mereka miskin duluan sebelum sempat berkembang. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, bro. Karena banyak orang bilang, yang penting mulai dulu, nanti juga ketemu jalannya.
Kedengarannya berani, tapi buat pebisnis pemula, kalimat itu sering jadi jalan pintas menuju boncos. Soalnya, bisnis kecil bukan cuma soal semangat mulai. Bisnis kecil itu soal gimana lu bikin langkah awal yang nggak bikin keuangan pribadi lu ikut runtuh. Asumsi pertama yang harus kita tabrak adalah ini. Seolah-olah utang bikin bisnis jadi lebih cepat besar. Padahal di fase awal, utang sering cuma mempercepat tekanan. Lu belum tahu produk lu benar-benar dicari atau enggak, belum ngerti ritme pembeli, belum paham cara jual yang cocok, tapi lu udah punya beban tetap yang harus dibayar. Akhirnya, keputusan bisnis lu bukan lagi didorong strategi, tapi didorong panik. Makanya, kalau lu mau mulai tanpa miskin mendadak, fokus pertama bukan omzet. Fokus pertama adalah arus kas. Banyak usaha kecil terlihat hidup dari luar, tapi dari dalam sebenarnya ngos-ngosan karena uang yang masuk telat, uang yang keluar terlalu cepat, dan margin yang terlalu tipis buat napas. Jadi, bisnis kecil yang sehat itu bukan yang paling ramai kelihatannya, tapi yang paling tahan kalau ada gangguan kecil. Coba gua kasih contoh yang gampang. Misalnya lu punya dana uji 1 juta rupiah, lalu lu nekat pakai semuanya buat stok produk. Katakan lu beli barang senilai 1 juta rupiah dengan harapan bisa dijual jadi 1,4 juta rupiah. Kelihatannya aman, tapi kalau barang itu baru laku 40% dalam 2 minggu, uang yang balik cuma sebagian, sementara hidup lu tetap butuh jalan. Di situ masalahnya muncul. Bukan karena produknya jelek, tapi karena seluruh modal lu dikunci di stok. Sekarang bandingin dengan modal yang lebih waras. Dari 1 juta rupiah itu, misalnya lu cuma pakai 300 ribu rupiah buat tes awal. Sisanya tetap jadi bantalan. Kalau tes awal berhasil, lu putar lagi dari hasil penjualan. Kalau nggak berhasil, hidup lu nggak langsung oleng. Nah, ini bedanya antara orang yang mulai usaha pakai ego dan orang yang mulai usaha pakai nalar. Masalah kedua yang sering bikin orang jatuh adalah salah baca ukuran murah. Banyak pemula pikir cara paling aman adalah jual semurah mungkin. Padahal harga terlalu murah sering jadi jebakan halus. Lu ngerasa aman karena pembeli tertarik, tapi sebenarnya lu lagi bikin usaha yang capek duluan sebelum sempat tumbuh. Contohnya gini, lu jual camilan rumahan, biaya bahan Rp6.000, kemasan Rp1.000, ongkos gas dan listrik lu hitung tipis jadi Rp1.000, biaya dasar berarti Rp8.000. Kalau lu jual 9.000 karena takut dianggap mahal, margin kotornya cuma Rp1.000. Katakan sehari laku 20, margin kotor lu cuma Rp20.000. Sebulan, kalau 26 hari jalan, cuma Rp520.000. Padahal tenaga lu, waktu lu, dan resiko lu jauh lebih besar dari itu. Bandingkan kalau lu jual Rp11.000 dengan value yang jelas. Margin kotor jadi Rp3.000. Dengan penjualan yang sama, sehari jadi Rp60.000. Dalam 26 hari, 1,56 juta rupiah. Bedanya jauh banget. Jadi pelajaran pentingnya, bisnis aman bukan bisnis yang paling murah. Bisnis aman adalah bisnis yang masih bisa kasih ruang bernafas setelah semua biaya dihitung. Disinilah konsep value jadi penting. Orang nggak beli cuma karena harga. Orang beli karena mereka merasa apa yang mereka bayar itu masuk akal. Kalau produk lu menghemat waktu, memudahkan keputusan, atau bikin hidup mereka lebih praktis, harga yang sedikit lebih tinggi masih bisa diterima. Jadi jangan jadikan murah sebagai satu-satunya senjata. Jadikan relevansi sebagai fondasi. Itu lebih kuat. Lalu sekarang kita masuk ke hal yang jarang dibahas, kenapa bisnis kecil tanpa utang itu justru lebih fleksibel. Data pemerintah masih menunjukkan UMKM jadi tulang punggung ekonomi Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional, menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan jumlahnya sudah lebih dari 64 juta unit usaha. Artinya, mesin ekonomi itu banyak digerakkan oleh usaha yang skalanya kecil tapi lincah, bukan cuma oleh pemain besar. Nah, kata kuncinya di situ, lincah. Bisnis kecil yang sehat harus bisa belok cepat. Kalau satu model penawaran gak jalan, lu ubah. Kalau satu produk kurang laku, lu kecilkan skala. Kalau satu cara jualan gak cocok, lu pindah pendekatan. Tapi fleksibilitas kayak gini susah terjadi kalau di leher lu udah ada utang. Karena begitu ada cicilan, ruang manuver lu langsung mengecil. Asumsi lain yang harus dibongkar adalah ini. Seolah-olah bisnis kecil harus selalu dimulai dari barang. Padahal sekarang banyak model usaha ringan yang bisa diuji tanpa stok besar.
Indonesia punya sekitar 212 juta pengguna internet di awal 2025 atau sekitar 74,6% populasi. YouTube dipakai sekitar 143 juta orang dan Instagram sekitar 103 juta orang. Itu artinya pasar digital buat jasa-jasa sederhana makin lebar dan peluang memulai tanpa utang jadi makin realistis. Misalnya lu punya skill dasar bikin desain sederhana, lu bisa jual desain promo 35.000 per konten. Kalau dalam seminggu dapat 5 order, itu 175.000. Dalam sebulan kira-kira 20 order, berarti 700.000. Kalau ditambah satu klien kecil untuk admin chat atau upload katalog 600.000 sebulan, lu udah punya 1,3 juta pemasukan tambahan tanpa stok besar, tanpa sewa tempat, dan tanpa cicilan alat baru. Angka itu mungkin belum bikin lu langsung kaya, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah membangun mesin kecil yang gak bikin hidup lu jebol. Banyak orang gagal paham di sini. Mereka pengen usaha baru langsung menggantikan seluruh penghasilan lama. Akhirnya ekspektasinya terlalu tinggi, tekanannya terlalu besar, dan langkahnya jadi ngawur. Padahal bisnis kecil yang sehat sering lahir dari tambahan kecil yang konsisten, lalu tumbuh pelan. Ini juga nyambung ke psikologi uang. Kalau lu mulai bisnis dengan tekanan harus berhasil besar cepat, lu cenderung ambil keputusan emosional. Lu beli terlalu banyak, lu promosi terlalu agresif, lu ngasih diskon berlebihan, lu ngejar semua orang. Padahal strategi yang lebih matang justru sebaliknya. Kecilkan eksperimen, perjelas target, dan besarkan hanya yang sudah terbukti. Gua kasih contoh lain. Misalnya lu mau jual frozen food rumahan. Cara nekat, stok 100 pack, beli freezer tambahan, bikin branding mewah, total keluar 4 juta. Cara waras, tes 15-20 pack ke lingkungan terdekat. Pakai alat yang udah ada, catat repeat order, lihat respon rasa, harga, dan kemasan. Hasil dari dua cara ini bisa beda jauh. Yang pertama bikin lu terlihat serius, yang kedua bikin lu punya peluang selamat. Ini anomali yang sering nggak disadari. Banyak pemula lebih sibuk terlihat siap daripada benar-benar siap. Mereka pengen fit rapi, logo keren, packaging cantik, dan cerita brand yang emosional. Padahal pasar nggak terlalu peduli dengan semua itu kalau manfaat produknya belum jelas. Jadi sebelum lu mikir soal kesan besar, pikir dulu soal bukti kecil. Hal lain yang harus lu jaga adalah pemisahan uang. Begitu bisnis mulai jalan, sekecil apapun, uangnya jangan dicampur sama uang hidup harian. Ini kelihatannya sepele, tapi fatal kalau diabaikan. Karena kalau semua dicampur, lu nggak akan pernah tahu bisnis lu beneran untung atau cuma kebetulan lewat. Contohnya sederhana, hari ini lu jualan dan masuk Rp300.000. Besok uang itu kepake buat bensin, makan, dan kebutuhan lain. Akhir minggu, lu bingung, bisnis gue untung nggak sih? Nah, itu karena lu nggak kasih identitas ke arus uangnya. Pebisnis pemula sering gagal bukan karena mereka males, tapi dari awal mereka nggak bikin sistem yang bikin uang bisa dibaca. Jadi inti segmen ini begini bro, mulai bisnis kecil tanpa nekat itu bukan berarti langkah lu lemah. Justru itu tanda lu ngerti permainan. Lu paham bahwa tujuan awal bisnis bukan bikin orang kagum. Tujuan awal bisnis adalah bikin sistem yang bisa hidup, bisa dibaca, dan bisa diperbesar tanpa menghancurkan hidup pribadi lu duluan. Di bagian berikutnya, gua bakal turunin ini ke level paling praktis. Gimana cara nyusun langkah 7 hari pertama, cara ngetes ide tanpa ribet, cara dapetin pelanggan awal, dan gimana jaga kepala tetap stabil waktu hasil belum sesuai ekspektasi. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bisa langsung lu jalanin bro. Karena setelah ngerti logikanya, pertanyaan paling pentingnya bukan lagi usaha apa yang aman, tapi gimana cara mulai tanpa bikin hidup gue ikut goyang. Dan disinilah kebanyakan orang kalah. Bukan karena mereka nggak niat, tapi karena mereka memulai dengan pola yang terlalu berat untuk level mereka sekarang. Langkah pertama, tentuin batas aman sebelum tentuin bisnis. Ini penting banget. Jangan mulai dari ide dulu, mulai dari angka. Lu harus tahu berapa uang yang bisa lu pakai untuk eksperimen tanpa mengganggu kebutuhan hidup inti. Kalau angka aman lu 500.000, ya main di situ. Kalau 1 juta, ya jangan pakai 2 juta cuma karena semangat lagi tinggi.
Ini kelihatannya sederhana, tapi efeknya besar. Karena begitu lu punya batas aman, otak lu langsung dipaksa realistis. Lu jadi berhenti mimpi buka usaha yang butuh alat mahal, stok besar, atau biaya sewa yang belum perlu. Lu mulai fokus ke model yang benar-benar bisa diuji, bukan model yang cuma enak dibayangin. Langkah kedua, pilih satu model bisnis yang paling ringan dijalankan minggu ini. Bukan bulan depan, minggu ini. Ukurnya gampang. Pertama, lu ngerti masalah yang mau diselesaikan. Kedua, lu punya alat minimal buat mulai. Ketiga, ada kemungkinan orang mau bayar tanpa lu harus membangun sistem ribet dulu. Misalnya lu punya skill bikin desain sederhana, ya mulai dari jasa desain promo. Kalau lu jago masak satu menu yang stabil, ya mulai dari satu menu itu. Kalau lu kenal produk kebutuhan harian yang bisa dijual ulang, ya mulai dari pre-order kecil. Jangan ambil 3 jalur sekaligus. Fokus itu bukan sempit. Fokus itu cara biar tenaga lu nggak bocor. Langkah ketiga, uji pasar dalam versi terkecil. Ini kunci supaya lu nggak miskin mendadak gara-gara terlalu percaya diri. Kalau jual produk, bikin batch kecil. Kalau jual jasa, tawarkan satu layanan paling jelas. Kalau reseller, jangan stok banyak. Gunakan sistem titip atau pre-order dulu. Tujuan uji pasar bukan bikin orang kagum. Tujuannya cari jawaban atas satu pertanyaan. Ada yang bayar atau enggak? Lu harus jujur di tahap ini. Jangan tertipu oleh pujian. Jangan tertipu like. Jangan tertipu komentar, keren nih. Validasi yang paling jujur tetap transfer masuk. Lebih bagus lagi kalau ada repeat order. Karena dalam bisnis kecil, yang bikin lu aman bukan tepuk tangan. Yang bikin lu aman itu arus uang. Langkah keempat, pisahkan uang bisnis dari uang hidup sejak hari pertama, walaupun nominalnya masih kecil. Ini aturan yang kelihatannya sepele, tapi justru bikin lu selamat dari banyak kebingungan. Buka dompet digital terpisah, rekening terpisah, atau minimal catatan terpisah. Jangan semua uang masuk lalu langsung bercampur sama makan, bensin, dan kebutuhan lain. Begitu uangnya dipisah, lu mulai bisa lihat bisnis lu sebenarnya hidup atau enggak. Lu tahu modal yang muter berapa, lu tahu margin yang tersisa berapa, lu tahu kapan uang lu habis karena biaya usaha dan kapan habis karena gaya hidup. Tanpa pemisahan ini, lu bakal terus merasa sibuk tapi nggak pernah benar-benar ngerti posisi lu. Langkah kelima, bikin aturan belanja bisnis yang ketat. Jangan beli sesuatu hanya karena nanti juga kepake. Itu kalimat yang sering bikin modal bocor pelan-pelan. Untuk fase awal, tanya satu hal setiap kali mau keluar uang. Tanpa beli ini, gue masih bisa jualan nggak? Kalau jawabannya masih bisa, tunda dulu. Ini berlaku buat alat, kemasan, branding, dan fitur tambahan. Banyak pemula terlalu cepat upgrade sebelum mesin jualannya terbukti. Padahal yang harus di-upgrade lebih dulu itu penawaran, bukan tampilan. Yang harus dikuatkan lebih dulu itu repeat order, bukan dekorasi. Langkah keenam, bikin target mingguan yang realistis, bukan target yang bikin lu stres. Misalnya, dalam 7 hari pertama, target lu bukan untung 5 juta. Target lu mungkin cuma 3 pelanggan pertama. Atau 10 calon pelanggan yang benar-benar ditawari. Atau 1 produk yang berhasil diuji dengan feedback nyata. Kecil, tapi jelas. Dan itu jauh lebih kuat daripada target besar yang cuma bikin lu takut mulai. Karena gini bro, bisnis kecil itu kayak nyalain kompor. Lu nggak langsung nyalain api paling besar kalau baru belajar masak. Lu nyalain secukupnya, lihat panasnya, lalu atur. Kalau dari awal lu bikin api terlalu besar, masakannya gosong dan lu panik sendiri. Dalam bisnis, target yang terlalu tinggi di awal juga bikin hal yang sama. Lu jadi overthinking, overbuying, dan overreacting. Langkah ketujuh, evaluasi pakai data kecil, bukan emosi besar. Setelah seminggu atau 2 minggu, lihat apa yang benar-benar terjadi. Produk mana yang paling cepat ditanya? Penawaran mana yang paling gampang closing? Hari apa yang paling ramai? Keluhan apa yang paling sering muncul? Dari situ, lu perbaiki. Jangan setiap 2 hari langsung ganti haluan cuma karena lagi cemas. Ini penting untuk kesehatan mental juga. Karena saat lu mulai bisnis dengan cara yang terukur, lu nggak gampang panik kalau hasil belum besar. Lu ngerti bahwa fase awal itu memang buat baca pola, bukan buat pamer hasil. Dan begitu lu ngerti pola, rasa takut lu biasanya turun. Karena sekarang lu nggak lagi jalan dalam gelap. Kalau ada hambatan,
hadapi sesuai jenisnya. Kalau uang tipis, kecilkan batch atau pindah ke model jasa. Kalau pembeli sepi, perbaiki cara nawarin dan target pasar. Kalau capek, sederhanakan proses. Banyak usaha gagal bukan karena pasarnya nggak ada, tapi karena pemiliknya bikin sistem yang terlalu berat untuk dijalani sendirian. Yang menarik, kalau lu jalanin semua ini dengan disiplin, manfaatnya bukan cuma ke uang. Kepala lu juga jadi lebih tenang. Lu mulai ngerasa punya kendali. Lu nggak gampang kebawa omongan gas aja atau utang dulu biar ngebut. Lu jadi ngerti bahwa pertumbuhan yang sehat itu nggak selalu kencang, tapi dia tahan. Dan itu nilai yang besar banget. Karena dalam hidup nyata, yang bikin orang runtuh sering bukan kurang peluang. Yang bikin runtuh itu salah ritme, salah ukuran, dan salah tekanan. Kalau lu bisa mulai bisnis kecil dengan cara yang waras, lu bukan cuma lagi bangun usaha, lu lagi bangun kebiasaan finansial yang bikin lu susah dijatuhin oleh keputusan bodoh. Jadi intinya begini bro, mulai bisnis kecil itu nggak harus selalu diawali dengan nekat, utang, atau drama finansial yang bikin hidup goyang. Justru cara paling cerdas buat pemula adalah mulai dari langkah yang kecil, aman, dan bisa dibaca. Bukan karena lu takut ambil resiko, tapi karena lu ngerti bahwa bisnis yang sehat dibangun dari ritme, bukan dari adrenalin. Kita udah bahas bahwa fondasi utamanya ada di 3 hal. Pilih model yang bisa diuji tanpa ngerusak keuangan pribadi, hindari utang untuk ide yang belum terbukti, dan bangun usaha dari arus kecil yang stabil. Lalu semua itu diperkuat dengan langkah praktis. Tentuin batas aman, tes pasar dalam versi kecil, pisahkan uang bisnis, jaga harga tetap sehat, dan evaluasi pakai data, bukan emosi. Kalau ada satu hal yang harus lu ingat dari video ini, itu ini. Bisnis bukan soal siapa yang paling berani bakar modal. Bisnis itu soal siapa yang paling tahan, paling jernih baca keadaan, dan paling disiplin membangun sesuatu yang bisa hidup. Kadang yang bikin orang jatuh bukan kurang peluang, tapi terlalu banyak keputusan bodoh yang diambil saat semangat lagi tinggi. Sekarang coba jujur sama diri lu sendiri. Kalau hari ini lu mau mulai bisnis kecil, langkah aman pertama apa yang paling realistis buat lu jalanin? Tulis di kolom komentar, lu nonton dari kota mana dan model bisnis apa yang paling mungkin lu tes minggu ini. Kalau video ini ngebantu cara pikir lu, share ke temen lu yang pengen mulai usaha tapi masih takut salah langkah. Karena kadang yang dibutuhkan seseorang buat mulai bukan modal besar, tapi cara berpikir yang lebih waras.